Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Marilah kita terus bertakwa kepada Allah dalam kehidupan yang sementara dan tidak pastinya ajal kita
artinya kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Karena itu sewaktu-waktu kita harus selalu siap menghadapi kematian di dunia yang kita tidak akan kembali ke dunia lagi. Sekali kita meninggal dunia, maka tidak bisa diharapkan lagi untuk kembali ke dunia ini. Oleh karena itu, kita harus secara ikhlas tanpa paksaan dari orang lain untuk selalu berbekal diri dengan ketakwaan, dengan ketaatan, dengan amal soleh yang mampu kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah kita agar kita tidak tersesat, kita tidak menjadi orang sesat dan tidak menyesatkan orang lain. Orang sesat itu dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran disebut dhalun atau dhalin, wala dhalin. Kita menjauhkan diri dari menjadi orang yang sesat. Sesat yang sangat berbahaya apabila yang terkait dengan agama, dengan akidah, dengan keimanan. Maka hidup kita walaupun lama di dunia ini akan rugi. Orang sesat itu biasanya punya naluri, punya idealisme untuk menyesatkan orang lain. Seperti setan tidak akan pernah senang, orang kafir tidak akan pernah senang kalau orang Islam itu menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah. Pasti selalu menggunakan waktunya untuk menyesatkan. Yang kedua, ada istilah juga mudillun atau mudillin. Bedanya mudillun, mudillin itu pada posisi dalam kalimat. Mudillun atau mudillin itu artinya orang yang suka menyesatkan orang lain. Jadi pekerjaannya tidak senang kalau orang lain tidak sesat. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang sesat lalu menyesatkan orang lain. Seperti setan, dia siap masuk neraka tapi ingin mencari teman agar ikut juga ke neraka. Di dunia ini, dalam pergaulan, apabila orang senang minum minuman keras, mesti menginginkan yang lain ikut, dia jadi teman. Orang yang senang berzina begitu juga. Orang yang tidak suka ibadah, sholat, mesti mengajak teman-temannya supaya tidak sholat. Sebaliknya, orang yang ahli sholat, senang ke masjid, insya Allah menginginkan juga temannya untuk ke masjid. Maka sungguh celaka apabila kita menjadi dhalin wa mudallin, orang yang sesat dan juga orang yang menyesatkan orang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am 116, penyebab dari orang yang sesat itu adalah orang yang mudah percaya, orang yang taqlidun a'ma, muqallidun a'ma, orang yang mengikuti tanpa ilmu, atau bahasa kasarnya orang
yang taklid buta. Maksudnya buta itu pokok itu saja, mengekor tanpa bertanya. Umpamanya diajak ke barat, tidak bertanya mau kemana ini, akhirnya terjun ke jurang. Kalau masih mau bertanya mau kemana ini, untuk apa ini masih bagus. Yang ini diam saja, tidak mau bertanya. Nah, ini orang yang taklid buta ini tanpa ilmu dan tidak berusaha untuk belajar, ini bisa menjadi sesat. Karena itu Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau engkau mengikuti kebanyakan orang-orang di atas bumi ini. Jadi ikut tanpa ilmu maksudnya. Yudillukan sabilillah, mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Islam. Fi sabilillah, dari jalan Islam. Pasti. Karena itu kalau ada anak bertanya itu bersyukur, bagus. Tapi kalau ada guru, ada ustaz, ada ulama, kalau ditanya mau, itu perlu diluruskan. Dan ciri-ciri orang yang sesat itu adalah iyattabi'una illa dhanna, hanya berdasarkan dugaan, pendapat, tapi tidak berdasarkan dalil. Sekarang ini di video-video ini banyak sekali. Barang siapa yang membaca ini 1000 kali, saya ikuti, akan mendapatkan rezeki begini. Tapi sumbernya tidak ada. Hadis riwayat siapa, ini siapa, pendapatnya sendiri. Ini perlu dikomentari. Sekarang sudah tidak zamannya lagi kalau berkata tanpa adanya dalil. Perlu tanya dalil, tidak apa-apa, itu justru ilmiah. Kalau ada orang sarjana yang anti dalil, tidak mau dalil, itu perlu kuliah lagi. Karena menyusun skripsi itu perlu ada footnote, ada referensi, halamannya, kitabnya harus jelas. Jadi kalau sekarang banyak ada kajian-kajian bertanya, bagus sekali. Jadi ciri-ciri orang sesat itu selalu pakai pendapatnya sendiri, dugaan sendiri, kira-kira, menurut saya, menurut mimpi. Harusnya menurut Al-Quran, hadis, menurut pendapat Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu berpendapat menggunakan ayat ini, hadis ini. Imam Nawawi begini, hadisnya gini. Itu bukan hanya pendapatnya imam saja, tapi harus ada dalil yang mendukungnya. Itu ilmiah. Yang kedua, ciri orang-orang yang sesat itu wa inhum illa yahrusun, dusta. Kalau ini hadis, setelah dicari hadisnya nggak ada. Pernah debat antara Syiah dengan Sunni ulama, saya ngikuti. Orang Syiah mengatakan begini, dalilnya ini. Begitu ditanya, kitabnya tidak ada. Makanya jangan percaya. Ini kitab ini. Bisa saja. Terutama yang bahaya itu yang bisa bahasa Arab, pintar bahasa Arab, kemudian menipu kita. Kalau kita bisa bahasa Arab, tidak bisa ditipu. Walaupun menggunakan kitab ini. Jadi ciri-ciri orang yang sesat supaya kita tidak sesat adalah orang itu suka pakai dugaan-dugaan, mimpi-mimpi, cari ini. Yang kedua bohong. Makanya harus ilmiah supaya kita tidak tersesat. Jadi jangan taklid. Apalagi di dalam Al-Quran surah Al-Isra 36 ini
kita dilarang taklid, haram hukumnya, kecuali anak kecil, kecuali orang yang baru belajar itu ikut dulu. Tapi kalau sudah pernah nyantri, mondok, sudah pernah sekolah, apalagi sudah pernah kuliah, tapi masih berpikirnya tidak ilmiah, nah ini yang bahaya ini. Makanya kalau ada sarjana tapi tersesat jalan masuk NII, Negara Islam Indonesia, masuk ke Sina dan yang lain-lain, itu penyebabnya karena banyak taklid. Dalam Al-Quran surah Al-Isra 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut kalau tidak tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya dulu. Pastikan ngerti ilmunya. Jangan naik sepeda motor kalau tidak tahu ilmunya, nabrak nanti. Belajar dulu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Kita punya mata, pendengaran, perlu digunakan untuk belajar yang benar, jangan yang salah. Ini yang pertama. Jauhi taklid, ikut tanpa ilmu, harus tanya. Yang kedua, kalau ingin tidak tersesat jalan, kita harus senang bertanya, jangan malu bertanya. Makanya ada semboyan atau pepatah atau bahasa, malu bertanya sesat di jalan. Di dalam Al-Quran ini 2 kali Allah menyuruh kita untuk selalu bertanya, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jadi ahlinya, kalau hadis, ahli hadis, ahli fikih. Dan setiap ulama itu punya keahlian sendiri. Yang ahli fikih itu kalau ditanya hadis repot juga. Ini sahih atau tidak, itu bagiannya ahli hadis. Jadi kalau mencari guru, sesuaikan ilmunya. Jangan tanya kedokteran kepada guru matematika atau sebaliknya. Carilah ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Itu agar tidak tersesat jalan. Yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya banyak, cukup 3 saja. Agar kita tidak tersesat jalan, ikuti ulama mayoritas yang banyak, jangan perorangan. Kalau kita hanya taklid pada perorangan bahaya. Begitu dia sesat, sudah sulit sudah. Mesti ke guru itu. Rata-rata orang yang tersesat jalan itu fanatik pada satu orang. Padahal 4-5 madhab itu belajar minimal 10 guru. Jadi kalau ingin tidak tersesat, jangan pada 1 guru, 2 guru, minimal 3 guru. Tanya, apalagi sampai 10 guru bagus. Tanya ini, oh kok sama, bagus. Jangan taklid pada 1 guru. Kita perlu punya banyak guru untuk perbandingan. Dan untuk sementara di Indonesia, kita merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia. Di MUI itu sudah lengkap. Ulamanya ada yang pakar hadis, ada yang pakar fikih, itu ada. Paling tidak menjadi rujukan Majelis Ulama itu. Yang mayoritas ulama, apalagi mayoritas ulama sedunia. Saya berikan contoh seperti batalnya rokok. Batalnya puasa karena merokok. Itu yang menentukan itu adalah ulama dunia ini. Tidak ada yang bisa menyanggai karena ulama dunia. Jadi bukan hanya ulama Probolinggo saja, tingkat nasional, kalau bisa tingkat internasional.
ulama dunia, itu insya Allah kita akan tidak tersesat jalan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, kalau bisa kita ini punya nomor HP orang yang alim di bidangnya. Kalau punya guru, suatu saat ada masalah kita dan ini kelemahan kita tidak mau punya orang yang alim gurunya, hanya teman-teman yang lain saja yang punya. Harusnya koreksi orang yang ahli hadis punya ini punya, sehingga suatu saat bisa japri bertanya, sehingga tidak sampai kita berpendapat sendiri dan akhirnya tersesat jalan. Mari kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak tersesat dalam beragama ini, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Allahumma ij'alna minal muttaqin wa la taj'alna minadh dhallin wal mudallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan